Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Zaki Fauzan Al-Ghifari, NPM 21120110522, mata kuliah Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dosen Pak Yanus Setiawan, SHMH. Di sini saya akan membuat video tentang analisis mengenai kelayakan badan usaha milik desa atau badan usaha milik kelurahan, khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung, secara maksimal, guna untuk memenuhi syarat UAS Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan secara maksimal badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa di kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 5 menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes sendiri, yang secara berbunyi pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan musyawarah desa. Tiap musyawarah desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkait dengan proses pendirian desa. Inti dari pokok bahasan di dalam pasal tersebut yaitu pendirian BUMDes, BUMK sesuai dengan ekonomi sosial dan masyarakat, kemudian organisasi pengelola BUMDes atau BUMK tersebut, kemudian modal usahanya, kemudian anggaran dasar dan ADART atau anggaran dasar rumah tangga. Kemudian selanjutnya urgensi yang ada dalam pendirian BUMDes atau BUMK di setiap daerah, terutama di Kota Bandar Lampung, itu perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang suatu perekonomian yang ada di masyarakat tersebut atau di kelurahan tersebut, sebagaimana untuk kepentingan umum dan untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Kemudian pentingnya BUMK sendiri itu harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah dari Kota Bandar Lampung tersebut, mulai dari memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para modal besar, karena badan usaha milik kelurahan ini harus berbadan hukum dan dikelola oleh kelurahan itu tersebut, yang mana pengelolanya adalah dari elemen-elemen masyarakat yang ada di dalam kelurahan tersebut. Artinya tidak harus ASN atau PNS. Kemudian persoalan yang kedua, uraikan mengapa peraturan daerah tersebut harus ada. Rincikan melalui pendekatan secara filosofis, secara sosiologis, dan yuridis. Kemudian merujuk pada Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, itu memiliki beberapa tata cara untuk pendiriannya sendiri. Terdapat dalam pasal 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi di dalam tata cara tersebut, BUMDes itu didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah dari desa tersebut dengan peraturan desa yang telah ditetapkan. Kemudian BUMDes itu sendiri dimusyawarahkan dengan kepala desa dan aparatur sipil negara desa tersebut atau ASN di dalam desa tersebut. Kemudian BUMDes didirikan harus berdasarkan potensi dari kelayakan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, kemudian potensi kegiatan ekonomi yang ada di daerah tersebut, kemudian berdasarkan teritorial wilayah tersebut. Kemudian pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak terikat pada batas wilayah administratif.
Kemudian pendirian BUMDes bersama dilakukan dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDes di desa masing-masing. Jadi BUMDes diadakan berdasarkan dilakukan dengan desa lain tanpa harus mempertimbangkan desa lain tersebut ada BUMDes atau tidak. Kemudian harus mempunyai atau harus membuat ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian penetapan besarnya penyertaan modal desa atau masyarakat desa dalam rangka pendirian BUMDes itu sendiri. Kemudian selanjutnya landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis mengenai tentang pendirian atau kelayakan tentang badan usaha milik desa tersebut. Yang pertama, landasan yuridis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 dan 2, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengelola kekayaan daerah. Daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengoptimalkan segala potensi dari sumber daya yang dimiliki guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan ekonomi dengan prinsip demokrasi, transparansi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada setiap daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mempengaruhi pola keuangan daerah, yaitu sumber penerimaan daerah berasal dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yang meliputi 1. Pendapatan asli daerah, 2. Dana pertimbangan, yang ketiga pinjaman daerah, dan keempat lain-lain penerimaan yang sah. Artinya baik itu dari sponsorship ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam pasal 11 bagian keempat pada pendirian BUMD berbunyi, Perda pendirian perusahaan umum daerah paling sedikit memuat nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal usaha, dan modal dasar dan modal di store. Kemudian tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi dan penggunaan laba. Pengadaan badan usaha milik desa artinya harus dilakukan secara keseluruhan, secara prosedural dan kontekstual. Artinya negara, pemerintah telah menganggarkan BUMD atau BUMDes tersebut dengan segelontor dana yang lumayan besar untuk pengelolaan masyarakat di daerah-daerah terpencil, terutama di pedesaan. Di pedesaan yang secara geografis kebanyakan masyarakatnya masih bergantung kepada pertanian dan sektor lain-lainnya, sehingga dari segi kemajuan perkembangan itu agak terhambat dikarenakan di sektor ekonominya kurang berkembang, artinya hanya bergantung pada pertanian, begitu kurang lebih. Kemudian dalam kehidupan di perkotaan, kebanyakan masyarakat di perkotaan itu bergantung pada ekonomi kapitalis, artinya banyak kebergantungan kepada ekonomi yang besar di wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya landasan sosiologis. BUMDes atau BUMK merupakan pilar kegiatan ekonomi di daerah yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.
BUMDes sendiri sebagai lembaga sosial untuk kepentingan masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial. BUMK bertujuan sebagai peningkatan pendapatan daerah serta dalam lembaga komersialnya bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran dari sumber daya lokal. BUMK atau BUMDes sendiri sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut bersifat umum sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat daerah. Badan usaha milik kelurahan atau BUMDes memiliki tujuan untuk satu, memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. Yang kedua, mencari keuntungan atau mencari laba. Yang ketiga, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, perintis kegiatan-kegiatan usaha. Yang kelima, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil. Artinya tujuan BUMDes atau pembentukan BUMK itu sendiri bukan hanya semata-mata untuk mencari laba atau mencari keuntungan untuk beberapa pihak saja. Namun terdapat beberapa tujuan yang mungkin tidak ditemui oleh badan-badan usaha lainnya. Karena BUMD, badan usaha milik daerah atau kelurahan ataupun desa itu sendiri umumnya untuk kepentingan orang banyak. Artinya memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, karena ini merupakan program dari pemerintah pusat untuk membangun perekonomian di daerah-daerah. Kemudian untuk merintis usaha-usaha kecil-kecil rumahan, industri-industri rumahan seperti UMKM yang mungkin sekarang ini sedang gencar-gencarnya dibangun oleh pemerintah untuk memajukan perekonomian dari usaha mikro-mikro kecil. Selanjutnya, BUMK juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan dan penyusunan kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi, kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD, serta pelayanan perizinan terpadu. Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah, kabupaten atau kota yang memfasilitasi dan melindungi para pemodal. Artinya BUMK itu tidak kaku, tidak hanya terpaku pada kegiatan ekonomi kecil saja. Artinya harus disertai dengan kreativitas melalui promosi ataupun penanaman saham, investasi dan lain-lainnya kepada perusahaan-perusahaan industri-industri di sekitarnya. Karena ini BUMDes sendiri itu menunjang kepada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah itu nantinya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, landasan filosofis. Secara filosofis, badan usaha milik daerah secara konseptual dalam pembentukannya tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang menjadi dasar munculnya BUMD. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, pasal perusahaan daerah, yang mana dimaksud dari perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berperan aktif dalam menyumbangkan dana ke daerah sehingga daerah bisa semakin maju dengan adanya perkembangan dari BUMD tersebut. Sebagai badan hukum berdiri di daerah, BUMD dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan karyanya dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat dalam mengembangkan karyanya, serta memberikan peluang kerja bagi usia kerja produktif. Kemudian yang ketiga, aturan apa yang perlu diberlakukan untuk kemajuan dari daerah tersebut. Merujuk kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. BUMD itu sendiri adalah badan usaha milik
daerah yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Sebagaimana yang tertulis mengenai dasar pendirian BUMD dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD pasal 10 ayat 2. Yang pertama, kebutuhan daerah, yang kedua analisa kelayakan daerah, yang ketiga ringkasan laporan keuangan pemerintah daerah selama 3 tahun terakhir, yang keempat dokumen peraturan daerah tentang APBD 3 tahun terakhir, dan dokumen RPJMB. Mengapa suatu daerah harus mempunyai peraturan yang sama? Jadi suatu daerah, terutama di Kelurahan Kota Bandar Lampung tersebut, mengapa harus mempunyai peraturan daerah yang sama, terutama untuk kota seperti yang ada di Lampung Kota Metro. Mengapa harus sama dengan Kota Bandar Lampung? Karena secara hierarki kita melihat latar belakang yang ada, mungkin kehidupan masyarakat yang ada di kota itu kurang lebih sama kehidupannya masyarakat kota. Apabila kita buat yang sama juga dengan masyarakat yang ada di desa, kurang lebih itu berbeda, karena secara gaya hidup, pola hidup itu masyarakat yang ada di kota dan di desa itu berbeda dari pola kebiasaan dan lain-lainnya. Sehingga untuk pelaksanaan otonomi daerah yang ada di daerah kota dan di kabupaten itu jelas berbeda juga. Kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya dari setiap kelurahan yang ada di kota itu kurang lebih sama di Kota Metro dan di Kota Bandar Lampung. Mungkin perbedaan yang agak signifikan mungkin dari kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi secara angka gaji, secara UMK, UMR itu sama, terutama yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian yang terakhir, masukan-masukan apa saja atau faktor-faktor apa saja yang mendukung untuk kemajuan perekonomian BUMDes atau BUMK yang ada di Kota Bandar Lampung. Seharusnya pemerintah daerah Kota Bandar Lampung harus proaktif dalam penanganan masalah-masalah investasi agar iklim investasi usaha di Kelurahan Bandar Lampung nyaman dan aman. Untuk itu pemerintah daerah Bandar Lampung harus meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan perizinan investasi di struktural pemerintahan Kelurahan daerah Bandar Lampung agar para pengusaha dan investor tidak diperberat dan dipungut biaya berlebihan dalam kegiatan investasi. Kemudian yang kedua, perlu adanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan badan usaha milik kelurahan di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang terakhir, pemerintah kelurahan harus menyediakan ruang bagi para pengusaha mikro maupun makro untuk mengeksplor hasil usahanya sebagai penunjang